Nah, untuk video ini kita akan memunculkan satu data, di mana data ini saya gunakan untuk menghitung hasil filter. Saya buat tablet saja dulu. Nah, jadi hasil yang di filter di bagian rekap absen filter ini nanti kita akan hitung di bagian ini. Jadi ketemu jumlahnya ada berapa, misalkan ada berapa anak di sini yang sudah muncul di bagian filter, kemudian masuk ataupun pulang ataupun lambat, nanti kita hitung di bagian ini. Jadi sekarang kita akan membuat satu kolom lagi, di mana kolom ini berfungsi sebagai menghitung hasil filter data. Caranya di bagian ini data, kemudian view kolom. Nah, di sini kita akan menambah satu kolom lagi dengan nama jumlah. Misalkan di sini teman-teman bebas ya namanya, sesuai selera saja. Nah, untuk pembuatan rumus, nah ini yang perlu diperhatikan. Karena ini tujuannya untuk menghitung, maka kita menggunakan rumus count. Nah, seperti ini. Kemudian yang harus dihitung itu di bagian mana? Di bagian data yang sudah terseleksi. Di bagian seleksi. Kemudian datanya ada di mana? Nah, kalau kita lihat dari sumber datanya itu ada di bagian rekap absen ya, di bagian ini. Nah, ini yang nanti kita akan hitung dari hasil ini yang kita filter. Kemudian select berarti namanya tadi rekap. Nah, ini ya, di bagian rekap ini rekap absen. Kemudian di rekap absen ini pada kolom apa yang kita mau jadikan sebagai filter? Di kolom ID ya, di kolom ini kita tulis ID. Ini sudah muncul sebetulnya. Kemudian kita kasih koma saja. Di bagian kondisinya sudah, di bagian dataset kolomnya sudah kita hitung, kemudian kita seleksi pada database rekap absen siswa. Kemudian sekarang kita tinggal menentukan kondisinya. Jadi kalau misalkan ada beberapa kondisi, tinggal kita pisah dengan tanda koma ya, enter saja. Kemudian karena di sini kondisinya banyak, harus menggunakan n. Kemudian pada kolom apa? Pada kolom bulan. Nah, di bagian bulan, karena yang diseleksi itu di bagian bulan tadi ya, ada bulan, kemudian bulan, untuk ini kita kasih row-nya di row yang ini, lalu titik sama dengan pada kolom bulan lagi. Nah, ini sudah. Kemudian kita koma lagi, dan ini kita copy saja biar cepat. Kemudian setelah bulan tadi yang diseleksi itu di bagian mana saja ya? Setelah bulan, kalau tidak salah kelas ya, kelas, dan ini juga kelas. Nah, kita enter. Enternya di bagian ini, komanya harus tetap ada ya. Nah, setelah ini nama, ini
nama juga, kemudian yang terakhir kalau tidak salah keterangan. Nah, di bagian ini kita kasih keterangan. Ada. Nah, masih ada kesalahan ini, kita tidak usah kasih koma karena sudah tidak ada. Nah, ini kalau sudah tercentang seperti ini artinya sudah betul. Kita simpan, coba, kemudian selesai. Nah, seperti ini. Nah, mestinya masih belum muncul di bagian ini ya. Cara memunculkan di bagian UX, kemudian di bagian filter. Nah, di bagian kolom ordernya kita tambahkan lagi di bagian jumlah, kemudian select satu kolom. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau misalkan kita mencobanya di bagian bulan September misalkan pada kelas 7, kemudian ada dua nama di sini ya. Kita pilih Hasanuddin. Hasanuddin ini hanya ngabsen pada waktu pulang saja. Ini ada tiga hasil filter datanya atau rekap absen filternya, kemudian jumlahnya ada 3. Nah, di bagian ini. Kemudian untuk selanjutnya kalau misalkan ini mau diperbesar di bagian jumlahnya, kita ke format rules, kemudian tambahkan satu lagi. Nah, kemudian kasih nama misalkan jumlah. Di bagian mana? Di bagian filter. Kemudian pada format this column and actionnya di bagian jumlah. Nah, di sini tinggal bisa ngerubah warnanya juga ya. Nah, kalau misalkan seperti ini. Nah, kemudian teks formatnya bisa diatur-atur sendiri sesuai dengan selera kita. Nah, seperti ini kawan. Langsung kita simpan. Tip. Coba di bulan Agustus filter, kemudian kelas 8 ada nama Wildan, jumlahnya 1. Yang pulang, kalau yang masuk ada 2. Nah, sesuai dengan data yang ada di sini ya teman-teman. Lah, kemudian nah sekarang kita menambahkan satu tombol lagi di bagian atas. Caranya di bagian behavior, kalau misalkan menambah satu tombol di bagian behavior, new action, create new action, kemudian tombol, namanya tombolnya adalah clear atau reload lah ya. Reload karena ini absen di bagian filter, kemudian ini sudah betul. Dodisnya di bagian set the view of some column in this row. Di bagian mana? Di bagian bulan. Kita tambahkan satu lagi di bagian kelas, di bagian nama, dan di bagian keterangan. Nah, untuk rumusnya cukup sederhana, hanya tanda petik seperti ini. Kenapa menggunakan tanda petik seperti ini? Karena saya hanya mengkosongkan saja atau mereload saja. Udah kan ya, hanya tinggal seperti ini. Kemudian semuanya langsung kita simpan. Nah, sekarang kita coba lihat
di dashboard. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, muncullah reload. Kemudian kalau misalkan ikonnya kita mau berubah sesuai selera kita, tinggal cari di bagian ini, tulis saja reload. Nah, ini sudah banyak. Nah, kemudian simpan. Oke. Sekarang kita coba buktikan apakah ini berfungsi. Kita reload. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Artinya kembali ke awal, di sini tidak ada. Kemudian cari di bulan Agustus, kelas 9 misalkan, ada satu nama, kemudian hanya absen pulang, hanya satu. Kalau kita cek datanya, yaitu ngabsen pulang pada tanggal 28 bulan 8, kemudian keterangan pulang. Cip. Oke, seperti ini ya. Apalagi selanjutnya kita akan menambahkan satu tombol lagi, yang mana tombol ini kita gunakan untuk mendownload hasil rekap ini ya, mendownload hasil rekap ini dengan bentuk formatnya menjadi PDF. Kalau misalkan teman-teman penasaran, silahkan simak terus video ini. Tapi videonya kita akan buat di video berikutnya ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.